Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke anak-anak semuanya, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Bu Guru ingatkan kembali, sebelum melakukan kegiatan, lakukan protokol kesehatan. Yang pertama, cuci tangan sebelum memulai kegiatan dan setelah melakukan kegiatan. Yang kedua, memakai masker saat bepergian. Dan yang ketiga, lakukan social distancing dimanapun kita berada. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan anak-anak siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah bermain permainan tradisional engklek, siswa mampu menjelaskan aturan main dan manfaat permainan tersebut untuk melatih keterampilan pola gerak dasar lokomotor dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat bunyi, memantul, dan menyerap dengan benar. Yang ketiga, setelah menyimak teks permainan tradisional, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Nah, anak-anak, masih ingatkah dengan keragaman permainan tradisional Indonesia? Seperti bakya, sangat menarik bila kita dapat memainkan ragam permainan tradisional ini. Untuk permainan engklek ini memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor ini sangat penting untuk mengukur kemampuan motorik kita. Selanjutnya, anak-anak dapat mempraktekkan permainan engklek ini dengan teman di rumah atau dengan kakak ya. Nah, jadi anak-anak dapat bermain permainan engklek ini dengan teman-teman yang ada di sekitar rumah kita. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Masih ingat ya? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Anak-anak, selain dua permainan tradisional di atas, kita juga akan mempelajari permainan tradisional yang berasal dari Kepulauan Nias. Apa itu permainannya? Nah, benar sekali anak-anak, Fahombo Batu, atau sering disebut dengan lompat batu. Sebelum Bu Guru bacakan, silahkan anak-anak menyimak dengan teliti untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf tersebut. Sudah siap? Yuk kita baca. Silahkan anak-anak bisa melihat di sini lompat Fahombo Batu atau lompat batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun bagi keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, anak-anak semuanya, dalam bacaan Fahombo tadi ada 3 paragraf yang kita ketahui. Pada paragraf yang pertama, ada 3 kalimat. Kita akan bersama-sama mencari tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, gagasan pokok adalah inti dari bacaan tersebut. Bisa terletak di awal paragraf,
bisa di akhir paragraf dan di awal di awal atau akhir paragraf. Kita akan lihat kalimat yang pertama dari paragraf pertama. Ya, silakan anak-anak kembali melihat paragraf yang pertama ya. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Nah, di sini dijelaskan bahwa di suku Nias ada tradisi yang disebut dengan tradisi lompat batu. Kemudian, pada kalimat kedua dijelaskan suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. Kalimat penjelas selanjutnya, lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa kalimat pertama, tradisi lompat batu berasal dari suku Nias merupakan gagasan pokok. Sedangkan kalimat yang kedua dan ketiga merupakan gagasan pendukung. Ya. Selanjutnya, tugas anak-anak adalah menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang kedua dan ketiga dari bacaan Fahombo Batu. Indonesia memang kaya akan budaya ya anak-anak ya. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib bersyukur dengan kekayaan yang kita miliki. Kita dapat mencicipi beragam makanan khas, juga dapat memainkan permainan yang sangat beragam. Seperti tadi, ada permainan engklek, ada permainan lompat batu seperti itu ya. Itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Ya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kalian berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Saat kita berteriak di lapangan, tentunya suara kita akan terdengar lebih kecil. Berbeda saat kita berteriak di kamar mandi. Suara kita akan terdengar lebih keras, ya. Nah, silahkan anak-anak sebelum melanjutkan bisa anak-anak buka pada buku paket. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Ya, ini tentang kenapa gendang itu dapat berbunyi. Ya, kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Nah, ini dapat menambah informasi kita bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita ketahui bahwa bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras dan dapat diserap jika mengenai benda yang lunak seperti gabus dan karpet. Nah, makanya ketika anak-anak berada di kamar mandi, suara kita terdengar lebih keras. Nah, sekarang bunyi dapat dipantul dan diserap. Yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya, karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Ya, benda-benda tersebut
dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan atau studio rekaman dan gedung-gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Maka ketika anak-anak melihat film di suatu bioskop, di sana suaranya akan terdengar lebih nyaring, lebih besar. Itu karena bioskop tersebut dilapisi oleh peredam bunyi tersebut ya. Selanjutnya, kita akan belajar apa itu gaung dan gema. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Nah, anak-anak bisa melihat gambar di sebelah ini bagaimana gaung atau kerdam ini terjadi. Ya. Kemudian gema. Nah, gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli. Ya, bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Nah, gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, anak-anak dapat mempraktekkan gaung dan gema ini saat anak-anak berada dalam ruangan atau saat anak-anak melakukan perjalanan, misalkan perjalanan ke bukit, ke gua. Di sana anak-anak dapat berteriak untuk membedakan apa itu gaung dan juga gema. Ya. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Di antaranya, yang pertama, setelah bermain permainan tradisional engklek, anak-anak mampu menjelaskan aturan main dan manfaat permainan tersebut untuk melatih keterampilan pola gerak dasar lokomotor dengan tepat. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan sifat bunyi memantul, menyerap dengan benar. Yang ketiga, setelah menyimak teks permainan tradisional, anak-anak mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa pesan Bu Guru, anak-anak tetap menjaga kesehatan dengan olahraga rutin dan juga makanan-makanan sehat. Demikian dari Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.